kalau kita minta hanya di dunia sangat rugi. Sangat rugi karena Allah akan berikan, tapi Allah akan berikan itu ya sesuai yang Allah kehendaki. Tapi nanti akhiratnya nggak dapat gitu. Tapi kalau kita minta di dunia tapi untuk akhirat, nah dua-duanya dapat dan kita di dunia dapat, akhirat akan diberikan apa yang dia minta itu gitu. Jadi sangat rugi orang yang sudah sampai sana di wukuf gitu ya. Sudah di Arafah kemudian di Mina, minta hanya wah itu rugi banget gitu. Kata Adzab itu memang artinya penawar. Adbun itu tuh tawar. Jadi misalnya di ayat yang menjelaskan tentang ada barzah, ada pemisah antara air yang tawar dengan air yang asin itu di situ adbun furat, adbun di situ tawar. Jadi sebenarnya dari sisi kata adbun atau siksa di dalam bahasa Indonesia gitu. Siksa itu tuh sebenarnya penawar sebenarnya. Penawar supaya ya hukuman itu kan ketika orang keluar dari hukumannya sudah selesai dong gitu. Udah harusnya jangan diungkit-ungkit lagi kesalahan yang sudah jalanin hukuman gitu. Nah, itu kira-kira nanti panjang lagi itu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bapak-bapak jamaah Masjid Al-Abrar rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita setinggi-tingginya hanya kepada Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, masih diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa dimampukan kita untuk berkumpul di tempat ini, di masjid ini untuk sama-sama kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui majelis tadabbur, kita mempelajari mutiara-mutiara pesan-pesan Allah di dalam Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmatnya kepada kita semua yang hadir di majelis ini insyaallah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan para pengikut setianya hingga akhir zaman insyaallah. Hadirin jamaah Masjid Al-Abrar rahimakumullah, kita akan coba lanjutkan untuk mempelajari pesan-pesan Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 200 dan seterusnya insyaallah. Kita baca dulu ayat yang ke-200. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ إلى آخر آية. صدق الله العظيم والله أعلم بمراده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ. Pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tentang manasik haji ya. Yang terakhir itu adalah ketika Allah memerintahkan para jamaah haji untuk berkumpul di Arafah, untuk wukuf di Arafah, yang kemudian setelah itu diminta untuk ke Masy'aril Haram atau Musdalifah. Nah, setelah perintah itu ya, yang di ayat 199 kan setelah berangkat dari Masjidil dari wukuf di Arafah kemudian ke Musdalifah, kemudian perintahnya adalah meminta ampun kepada Allah, wastaghfirullah. Ini kan menarik ya, salah satu yang menarik di sini adalah ketika seseorang itu sehabis beribadah, ini kan orang ibadah haji ini kan banyak rangkaian-rangkaian ibadahnya ya. Dari mulai ada tawaf, dari banyak rangkaiannya. Setelah selesai melaksanakan manasik-manasik atau rangkaian ibadah haji itu, yang diperintahkan adalah beristighfar. Sama ketika kita habis sholat, setelah kita selesai sholat, yang kita disunahkan untuk beristighfar. Jadi ini
barangkali seringkali kita di dalam ibadah-ibadah kita ini banyak sekali kekurangan-kekurangan yang mungkin kita tidak sadari ya. Maka insya Allah dengan istighfar kita itu kekurangan-kekurangan itu akan ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga seringkali juga ketika kita melakukan suatu ibadah ya, setelah selesai melakukan satu ibadah itu kadang-kala timbul di dalam hati kita itu satu rasa yang merasa sudah melakukan suatu kebaikan yang sehingga membuat kita merasa bangga terhadap apa yang kita lakukan itu. Maka diperintahkan, dianjurkan untuk kita untuk istighfar, mohon ampun pada Allah atas rasa yang mungkin muncul di dalam diri kita, dalam hati kita untuk merasa bangga telah melakukan sesuatu ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di waktu Nabi setelah Fathu Makkah ya, setelah Fathu Makkah juga kan Nabi juga diperintahkan juga untuk melakukan istighfar ya. Jadi istighfar ini suatu yang sangat penting untuk didawamkan ya, dilakukan, disampaikan, diucapkan supaya kita ini benar-benar merasa kita ini menjadi hamba, walaupun kita baru saja melaksanakan banyak atau berbagai kebaikan atau berbagai ibadah. Nah, di sini juga setelah kita melaksanakan berbagai rangkaian ibadah haji, maka perintahnya di sini adalah wastaghfirullah. Nah, kemudian di ayat 199 ya. Nah, di ayat yang ke 200 ini kemudian ayat ini mengatakan bahwa faida qadaitum manasikakum. Nah, apabila setelah kamu menyelesaikan manasikakum ibadah hajimu, maka fadhkurullah, maka berzikirlah, maka ingatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nggak boleh ada jeda kita untuk mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setelah selesai kan sebenarnya inti dari ibadah haji itu puncaknya itu adalah wukuf di Arafah itu ya. Maka dalam satu hadis ketika sahabat bertanya kepada Nabi apakah ibadah haji itu kata Nabi ya, haji itu al-hajju Arafah. Haji itu intinya adalah Arafah itu, wukuf di Arafah itu. Ketika Nabi mengatakan al-hajju Arafah, bahwa haji itu Arafah bukan berarti haji itu hanya Arafah, tapi intinya, puncaknya, esensinya haji itu adalah di Arafah. Sebagaimana juga ketika Nabi ditanya apakah taubat itu? Nabi mengatakan at-taubat an-nadam. Taubat itu adalah penyesalan. Jadi inti dari taubat itu adalah penyesalan, bukan berarti taubat itu hanya menyesal, tapi kalau taubat tanpa penyesalan maka itu taubatnya nggak berlaku, nggak sah. Artinya taubat itu harus intinya adalah menyesali apa yang dosa atau apa yang sudah dilakukan, baru kemudian tidak mengulangi, mohon ampun dan sebagainya. Nah, ini juga seperti itu. Kalau haji disebut haji adalah Arafah, maka bukan berarti haji itu hanya Arafah, tapi intinya adalah Arafah. Kalau haji tidak melakukan Arafah, maka hajinya tidak sah. Nah, setelah kita selesai ibadah haji itu selesai melaksanakan semua manasik-manasiknya, ketika sebelumnya dijelaskan tentang Arafah dan kemudian ke Musdalifah, maka fadhkurullah, maka berzikirlah kepada Allah, kadzikrikum aba'akum au asyadda dzikra. Seperti sebagaimana engkau menyebut-nyebut, mengingat-ingat nenek moyang kamu. Jadi dulu ketika zaman sebelum Islam itu kan sebenarnya sudah ada haji itu. Jadi haji itu kan syariat dari mulai Nabi Ibrahim. Jadi sebelum Islam pun haji itu sudah ada, hanya tata caranya yang banyak melenceng gitu ya. Nah, dulu ketika setelah Arafah itu kemudian berkumpul di Mina ya, itu orang-orang itu banyak saling membanggakan nenek moyangnya, orang tuaku dulu gini, saling bangga membanggai. Nah, ini di sini Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan sebaiknya ketika engkau berkumpul di Mina itu perbanyaklah zikir. Jangan seperti dulu banyak engkau membangga-banggakan keluargamu, orang tuamu gitu. Di sini lagi-lagi menunjukkan ya bahwa Islam itu datang
tidak apa seperti perintah di dalam puasa ya, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi apa yang dilakukan oleh umat-umat sebelum Nabi Muhammad itu tidak seluruhnya dihapuskan gitu. Tapi yang melenceng-melenceng itu diluruskan dan diganti dengan yang lebih baik. Nah, ini seperti ini ketika kebiasaan dulu jamaah haji itu ketika berkumpul di Mina itu banyak cerita yang macam-macam tentang keluarganya, tentang kan sudah selesai hajinya, sudah yang Arafah sudah selesai, kemudian ketika berkumpul di Mina itu kan banyak orang kemudian bercerita tentang orang tuanya, saling bangga dan sebagainya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sebaiknya ketika engkau berkumpul di Mina itu perbanyak zikir kepada Allah. Fadhkurullah kadzikrikum aba'ukum au asyadda dzikra, atau zikir yang lebih asyad. Asyad itu lebih kuat, lebih menghunjam gitu, lebih diresapi gitu ya. Jadi di dalam ketika jamaah haji itu berkumpul di Mina ya selama 3 hari ya, 2 hari atau 3 hari, maka disunahkan atau dianjurkan untuk memperbanyak zikir, bukan hanya memperbanyak tapi memperkuat zikir itu. Nah, kemudian di ayat lanjutan ayat ini menjelaskan lagi ya bahwa contoh yang disebut zikir itu apa gitu ya, satu contoh zikir itu. Di sini disebutkan faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Maka ketika berada di Mina itu dan kemudian diperintahkan zikir, ada sebagian orang, sebagian manusia, faminan nas may yaqulu, yang zikirnya itu dia mengatakan rabbana atina fid dunya, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, berilah kami di dunia ini. Jadi ada sebagian jamaah haji ya. Ini di sini kan wa minan nas itu maksudnya adalah sebagian jamaah haji yang meminta kepada Allah untuk diberikan dunia, diberikan kebaikan di dunia. Titik. Jadi dia minta, jadi ketika di Mina itu dia minta segala macam kebaikan, tapi yang diminta itu hanya yang sifatnya kebaikan-kebaikan di dunia. Dan dia nggak minta wa ma lahu fil akhirati min khalaq, dan dia tidak mendapatkan sesuatu di akhirat itu sedikit pun. Jadi ada sebagian jamaah haji yang hajinya itu, ini dalam arti yang lebih umum, hajinya itu ditujukan untuk tujuan-tujuan duniawi. Jadi ingin misalnya karirnya bagus, mungkin kekayaannya melimpah. Jadi yang diminta ketika berada di Mina itu adalah hal-hal yang sifatnya duniawi saja gitu ya. Maka kata Allah, kalau kamu niatnya itu ke haji itu hanya untuk minta duniawi, ya sudah, kamu gak akan dapat bagian kamu di akhirat. Jadi ada sebagian jamaah haji yang seperti itu disebutkan di sini. Wa minan nas, karena ini lagi ngomong jamaah haji, maka an-nas di sini adalah an-nas itu adalah di jamaah haji itu. Tapi ada juga sebagian yang lain yang mengatakan berdoanya berbeda dengan yang sebagian yang tadi, yaitu di ayat yang 201 disebut wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Dan di sebagian jamaah haji yang lain mereka mengatakan atau meminta kepada Allah, rabbana atina fid dunya hasanah. Kalau di ayat yang sebelumnya kan nggak ada yang nyebut hasanahnya. Rabbana atina fid dunya titik. Di ayat yang berikutnya ini sebagian jamaah haji mengatakan wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Hasanah ini adalah kebaikan yang menurut Allah juga baik. Kalau sebelumnya itu tidak disebut hasanah, Rabbana atina fid dunya. Ini yang menurut si orang itu baik gitu. Misalnya mungkin kemewahan dunia, mungkin jabatan, kan belum tentu itu menjadi kebaikan buat kita, buat si yang minta itu.
Nah, ini yang diminta di sini sebagian jamaah haji yang ini dianjurkan adalah Rabbana atina fid dunya hasanah, kebaikan hasanah di dunia, yang terbaik buat kita di dunia, wa fil akhirati hasanah. Dan di akhirat juga minta hasanah, kebaikan. Hasanah ini adalah yang terbaik buat apa yang meminta itu. Sehingga di sini ada keseimbangan antara permintaan kita untuk hal-hal yang sifatnya kebaikan di dunia, juga kebaikan di akhirat. Dan ditambah lagi, ya, karena bisa jadi kita mendapatkan kebaikan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat, tapi tidak sepenuhnya terhindar dari api neraka. Karena bisa jadi sebelum sampai ke surga, mampir dulu ke neraka, bisa jadi. Maka dilengkapi doa ini dengan wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dan jauhkan kami, lindungi kami dari azab neraka. Nah, ini adalah baru lengkap. Ini doa yang kalau di kita disebut doa sapu jagat. Ini doa yang termasuk doa yang paling banyak diucapkan oleh Nabi di setiap kesempatan, termasuk di dalam kita berhaji ini. Doa yang paling banyak dianjurkan untuk dibacakan adalah doa sapu jagat ini, sehingga dianjurkan kita setelah selesai kita menjalankan manasik haji itu, kita diminta untuk memperbanyak zikir, dan kemudian salah satu zikir itu adalah doa. Dan kalau doa yang kita panjatkan itu, dianjurkan bahwa doa itu bukan hanya minta dunia, tapi juga minta kebahagiaan yang terbaik di dunia, di akhirat, dan kita dibebaskan, dilindungi dari siksa api neraka. Maka selanjutnya ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat selanjutnya, ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Mereka itulah, lahum kepada mereka kepada mereka itu nasibun mimma kasabu. Nah, ini menarik. Kepada mereka, maksudnya mereka yang berdoa itu akan mendapatkan nasib, akan mendapatkan bagian mimma kasabu. Jadi manusia yang berdoa itu akan mendapatkan bagian sesuai dengan apa yang kasabu, diusahakan. Jadi ini menjelaskan, menegaskan bahwa tidak cukup dengan doa, tapi harus ditindaklanjuti dengan kasab, dengan usaha. Sehingga apa yang didapatkan oleh mereka yang berdoa itu, ulaika lahum nasibun mimma kasabu. Seseorang itu bisa melakukan usaha itu tidak lain karena dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga baik usahanya maupun hasil usahanya itu sebenarnya sepenuhnya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang tidak mau berdoa, dia nggak akan mendapatkan hasanah tadi gitu. Kebaikan yang terbaik buat dia. Bisa jadi dia mendapatkan hasil dari apa yang diusahakan, tapi bukanlah sesuatu yang terbaik buat dia. Nah, sehingga Allah mengatakan di sini, ulaika lahum, orang yang berdoa itu, kepada mereka yang berdoa itu, nasibun mimma kasabu, akan mendapatkan bagian nasib sesuai dengan apa yang diusahakan, diamalkan. Di antara usaha itu adalah doa itu juga. Jadi doa itu adalah bagian dari usaha kita untuk mendapatkan nasib tadi, mendapatkan bagian atau kondisi atau takdir kita. Wallahu sari'ul hisab. Dan sesungguhnya Allah itu maha cepat perhitungannya. Sari'ul hisab. Jangan ragu. Jangan ragu atas kemahakuasaan Allah. Allah maha mampu melakukan segala sesuatu. Jadi kalau kita meminta sesuatu kepada Allah, berdoa kepada Allah tentang suatu harapan kita, maka yakinlah bahwa Allah itu maha cepat, maha mampu untuk memenuhi apa yang kita minta itu, asalkan kita berdoa dan kita mengarah untuk melakukan sesuai dengan sunatullahnya gitu. Kemudian di ayat selanjutnya disebutkan ini mengenai
jamaah haji setelah wukuf, kemudian ke Musdalifah, kemudian melempar jumrah, ya. Kemudian berkumpul di Mina ini, kemudian Allah sini menyebutkan wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat, dan berzikirlah kepada Allah pada hari-hari yang telah ditentukan jumlahnya, yaitu ini adalah hari-hari tasyrik, ya. Disebutkan di sini faman ta'ajjala, barang siapa yang ta'ajjala itu menyegerakan atau bisa juga berburu-buru gitu ya. Faman ta'ajjala, maka barang siapa yang mempercepat atau meninggalkan Mina fi yaumaini, dalam setelah 2 hari, yaumain, fala itsma alaih, maka enggak apa-apa, maka tidak ada dosa baginya. Ini yang biasa diistilahkan dengan nafar awal, ya. Tapi disebutkan waman ta'akhkhara, dan barang siapa yang mengakhirkannya, fala itsma alaih, maka tidak ada dosa pula baginya. Limanittaqo, yakni bagi orang-orang yang bertakwa. Intinya adalah ketakwaan itu. Jadi di Mina itu diminta untuk berzikir di Mina itu minimal 2 hari. Jadi apabila 2 hari kemudian bersegera keluar, maka itu tidak ada dosa. Tapi barang siapa yang ingin sampai memenuhkan sampai 3 hari, maka juga tidak apa-apa. Yang penting adalah ketakwaan dari jamaah haji itu, gitu ya. Dan kemudian wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, wa'lamu, dan ketahuilah annakum, bahwasanya kamu itu kepadanya akan dikumpulkan. Di sini Allah mengingatkan kembali, ya, bahwa boleh melakukan zikir di Mina itu 2 hari ataupun 3 hari. Yang penting adalah kamu itu yang akan dilihat oleh Allah itu adalah ketakwaan kamu, dan diperintahkan oleh Allah lagi untuk bertakwa kepada Allah, dan sesungguhnya kamu itu nanti akan dikumpulkan. Ini kan kalau kita melihat salah satu yang kita bisa renungkan dari wukuf di Arafah itu adalah kita merenungkan bagaimana Allah nanti akan mengumpulkan kita di padang mahsyar. Ketika Allah mengumpulkan seluruh makhluk, seluruh manusia di padang mahsyar itu, kira-kira ketika kita berkumpul di Arafah itu, bayangkan bahwa kita itu waktu itu sedang berkumpul, seluruh manusia berkumpul menghadap Allah, kemudian nanti akan selanjutnya akan menghadapi pengadilan Allah, maka renungkanlah itu. Sehingga di penutup ayat ini Allah mengingatkan bahwa manusia itu nanti semua akan dikumpulkan, seperti juga kamu dikumpulkan kemarin itu di padang Arafah. Nah, itu yang ditegaskan lagi kepada jamaah haji setelah selesai seluruh rangkaian ibadah haji itu, kemudian disebutkan bahwa wa'lamu wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, dan ingatlah, ketahuilah bahwa engkau semua nanti akan dikumpulkan menghadap pada Allah untuk mempertanggungjawabkan segala sesuatu apa yang telah dilakukan selama hidup di dunia ini. Itu mungkin ayat-ayat yang kita bahas ya pada pagi hari ini. Selanjutnya mungkin nanti kita lanjutkan sambil kita berdiskusi. Terima kasih Pak Asep. Ini menarik Pak Umar apa yang disampaikan Pak Asep. Ini memang ada, mohon maaf Pak Umar, mungkin ini saya pribadi koreksi. Di ayat 202 itu memang banyak, ada sebagian gitu, mungkin ada sebagian jemaah yang hanya meminta di dunia saja, Rabbana atina fid dunya saja. Tetapi karena banyak begitu, di ayat 203 Allah mengoreksi, janganlah meminta hanya di dunia. Kalau hanya meminta di dunia, saya beri ke bagian dunia. Dan apa yang disampaikan Pak Umar juga mungkin banyak, betul, ada apa yang disampaikan Pak Umar tadi, ada saya mau naik haji supaya naik pangkat misalnya ya, mau umroh supaya naik pangkat, supaya jadi bupati gitu ya, banyak kan begitu, ya sudah dikirakan sampai begitu niatnya mungkin. Nah, ayat 203 diluruskan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kamu minta di dunia, minta kebaikan di dunia, ya saya beri di dunia, akhirat tidak. Oleh karena itulah pada ayat 203 Allah berfirman, mintalah kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat. Maka para ulama kalau tidak hafal pada waktu tawaf, kan itu di dalam manasik Pak Asep kan mungkin ada ya,
Putaran pertama doanya ini panjang itu, putaran kedua doanya ini, putaran ketiga beda lagi, putaran keempat sampai putaran ketujuh. Kalau tidak hafal, cukup Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Cukup aja itu. Bahkan doa pakai bahasa Sunda juga boleh katanya. Silakan. Silakan Pak Umar, mungkin ada tambahan Pak Umar dari Anda. Ya, Bahas. ya memang apa namanya, Allah Maha tahu apa yang dilakukan oleh manusia gitu ya. Sehingga di sini Allah berpesan ya bahwa jangan hanya minta dunia gitu ya. Jangan hanya minta dunia, dan dunia yang menurut persepsi kita, gitu. Menurut kita baik. Dunia pun dianjurkan di sini fit dunia hasanah. Hasanah itu yang menurut Allah baik juga. Gitu. Jadi kadang-kadang kita kan nggak tahu apa yang baik untuk kita. Ini untuk dunia aja ya, apa namanya, untuk yang baru, untuk yang dunia. Sehingga dianjurkan di sini apa namanya, kita berdoanya itu Rabbana atina fid dunya hasanah. Jangan hanya fid dunya aja. Ini kan yang di waminan nas mayyaqulu Rabbana atina fid dunya wa ma lahu min fil akhirati min khalaq. Jadi jangan hanya minta dunia yang menurut kita itu suatu yang baik gitu ya. Wah, ini gini. Ini bayangan kita aja semua gitu. Nah, itu jangan seperti itu. Tapi mintalah kepada Allah yang juga menurut Allah baik. Kemudian yang kedua, kita itu kan karena kita nggak tahu bagaimana apa namanya nasib kita di akhirat ini, maka yang kita tahu bahwa akhirat itu jauh lebih panjang ya, masanya dibanding di dunia. Di mana dunia ini paling kita berapa tahun Pak Arif harapan hidup? Paling 100 sudah, wah itu sudah kebanyakan, udah bosan kali itu ya. Itu kalau dalam 100 tahun kita misalkan merasa apa namanya banyak penderitaan di dunia ini misalnya. Angka harapan hidup 75 Pak. Sekarang, 75 ya. 72 sampai 75. Iya, rata-rata segitu. Kalau 75 saja itu kita sudah kalau ngerasa apa namanya sakit atau menderita itu sudah merasanya wah berat sekali. Bagaimana kalau menderitanya itu, sakitnya itu kita di akhirat yang jauh lebih panjang gitu ya, masanya. Makanya seharusnya kita itu lebih banyak berdoa untuk akhirat kita. Gitu. Walaupun apa yang kita minta di dunia ini juga sebenarnya untuk akhirat. Gitu. Kita minta kebaikan di dunia ini supaya kita bisa mendapatkan bekal yang lebih nanti di akhirat. Karena kalau kita nggak menanam di dunia, kita nggak dapat apa-apa di akhirat kan. Untuk menanam di dunia ini kan kita perlu karunia-karunia dari Allah. Itu juga kita minta. Jadi kita minta kebahagiaan di dunia ini supaya kita bisa mendapatkan kebahagiaan juga di akhirat. Nah, ada ini ayat yang kemarin baru kita bahas di hari Rebu kemarin itu ya. Di surat Al-Isra ya. Ayat 18. Disebutkan di sini man kana yuridul ajilah ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Barang siapa menghendaki kehidupan yang sekarang, ajilah, dunia, kehidupan kebahagiaan di dunia, minta senang di dunia, maka ajjalna, maka kami akan segerakan baginya di dunia ini fiha ma nasya'. Apa yang kami kehendaki, bukan yang dia minta. Kalau orang manusia itu minta apa namanya? Kesenangan di dunia, minta yang sekarang itu, maka Allah akan segerakan. Tapi kadarnya juga manasya, apa yang kami kendaki, Allah yang kendaki, bukan yang dia kendaki. Kalau dia mintanya itu ya, mintanya hanya dunia. Liman apa namanya? Bagi orang yang kami kehendaki, manasya liman nurid. Apa yang kami kehendaki dan apa yang kami kepada siapa yang kami kehendaki. Tapi summa ja'alna lahu jahannam. Tapi nanti bagi mereka itu, bagi dia itu akan disediakan Jahannam, neraka. Yaslaha madmuman madhura. Tapi bagi orang yang waman aradal akhirah, barang siapa yang mengharapkannya itu akhirat, wa sa'alaha sa'yaha, dan berusaha ke arah itu, jadi walaupun senang di apa namanya kebahagiaan di dunia, tapi dia berharap untuk akhiratnya. Jadi dunianya itu diniatkan untuk akhiratnya, maka wa sa'alaha sa'yaha, dan sungguh-sungguh apa namanya untuk ke situ, wa huwa mu'minun, dan dia itu beriman, faulaika kana sa'yuhum masykura. Maka kepada mereka itu orang-orang yang usahanya akan diberikan kebaikan balasan yang berlipat ganda. Jadi kalau kita minta hanya di dunia sangat rugi.
Sangat rugi karena Allah akan berikan, tapi Allah akan berikan itu ya sesuai yang Allah kehendaki. Tapi nanti akhiratnya nggak dapat. Gitu. Tapi kalau kita minta di dunia tapi untuk akhirat, nah dua-duanya dapat dan apa namanya kita di dunia dapat, akhirat akan diberikan apa yang dia minta itu. Gitu. Jadi sangat rugi orang yang sudah sampai sana di wukuf gitu ya. Sudah di Arafah, kemudian di Mina, minta hanya wah, itu rugi banget gitu. Itu mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi di ayat 201 ya. Jadi kebanyakan memang yang menjadi andalan doanya adalah doa sapu jagat gitu ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Sementara di ayat 200 itu kan perintahnya fadkurullaha kadzikrikum abaakum. Jadi hal seperti menyebut nenek moyang gitu ya. Sementara di ayat yang ketiga ini tidak ada doa Rafiq Firli wali wadaya gitu, mendoakan orang tua kita. Itu barangkali mungkin Pak Umar bisa memberikan ini apa yang lebih ini, kenapa tidak ke orang tuanya, sementara di tuntunan di ayat 200 itu seperti kita berdoa kepada nenek moyang kita gitu. Itu barangkali mungkin pertanyaan saya. Terima kasih Pak. Silakan Pak Umar. Ya. Yang dimaksud di ayat 200 itu kadzikrikum abaakum itu ada dua tafsir ya yang setidaknya ya. Yang pertama ini merujuk kepada kebiasaan orang dulu ya, ketika setelah selesai wukuf kemudian di Mina itu mereka itu saling berbangga-bangga tentang orang tuanya dulu. Jadi orang tua saya begini, orang tua saya begini, orang tua saya begini. Nah di sini diluruskan bukan begitu harusnya, sebaiknya kamu banyak mengingat Allah, karena Allah itu juga yang membuat menjadikan orang tua kamu itu bisa hebat misalnya. Itu juga Allah yang, sehingga lebih baik kamu itu mengingat Allah, karena kebaikan-kebaikan apapun, kekuatan, kehebatan yang dimiliki oleh orang tua kamu itu juga semuanya dari Allah. Kemudian tafsir yang kedua adalah daripada kamu membanggakan kebaikan orang tua kamu gitu ya, kamu itu seharusnya kalau kamu membanggakan bahwa orang tua kita itu misalnya orang yang soleh, orang yang hebat, nah harusnya kamu lebih hebat dari orang tua kamu dong gitu. Jangan sama atau bahkan lebih buruk dari orang tua, bisa cuman banggain orang tua saya dulu begini, orang tua saya dulu, tapi kamunya sendiri nggak hebat gitu, nggak soleh gitu. Maka di sini disebut au asyadda dzikra, atau setidaknya sama kadzikrikum abaakum au asyadda dzikra, atau lebih hebat dari orang tua kamu itu gitu. Nah, itu di situ konteksnya. Di sini menyebutkan mengingat-ingat orang tua itu konteksnya adalah supaya kita itu pertama tidak berhenti kepada orang tua, tapi juga karena orang tua itu yang membuat dia hebat itu adalah Allah, maka ingat-ingatlah Allah lebih dari ingat-ingat kepada ke orang tua itu, nenek moyang. Yang kedua, kamu seharusnya lebih hebat dari orang tua. Kalau kamu bukan hanya membanggakan gitu. Ada patah Arab itu mengatakan laisal fata mayyakulu kana abi. Bukanlah seorang pemuda itu yang berkata orang tuaku dulu begini, orang tua duluku begini, tapi innal fata mayyakulu ha anaga. Innal fata, sesungguhnya fata itu, pemuda itu adalah orang yang mengatakan aku nih begini, bukan orang tua aku begini. Jadi didorong untuk kita ini berperan kalau bisa lebih baik dari generasi-generasi pendahulu. Nah, kemudian di ayat yang sebelumnya, kenapa kok doanya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, itu mencakup semua itu, termasuk kepada keluarga kita, kedua orang tua kita, semuanya itu sudah mencakup doa kepada orang tua juga. Makanya disebut sapu jagat gitu. Jadi ketika mengatakan berdoa ini sebenarnya sudah semualah gitu. Makanya disunahkan kan, banyak orang doa macam-macam, ujungnya Rabbana atina fid dunya. Jadi kalau ada yang kelewat ya sudah kena semua di ujung itu. Itu mungkin Pak Dadang. Wallahu a'lam. Satu sisi minta doa di dunia, Allah kabulkan. Di dalam ayat 200 itu sangat jelas bahwa bagian kamu di dunia akan Allah berikan. Kita minta apa saja. Ada orang minta bupati, dia nggak tahu itu baik atau buruk. Jadi gubernur, wakil wali kota, atau apapun, kan semua akan beresiko.
Artinya apakah itu yang terbaik? Tadi kita sebutkan kan, apa yang terbaik kita nggak tahu. Tapi kalau doa sapu jagat, atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, itu sudah pasti, itu sudah mencakup semuanya. Ya. Bahkan pada waktu sama dengan pengajian yang lalu, hari Rabu yang lalu juga singgung tentang bahwa kita menyampaikan bahwa kita kadang-kadang makan mewah dan sebagainya, tapi tidak mengingatkan, hati-hati kamu di dunia kamu mendapat bagian, makan mewah, makan enak dan sebagainya, tapi kamu di akhirat nggak kebagian. Karena jatahnya diambil di dunia gitu. Itu. Jadi itulah barangkali hal-hal yang memang sangat menarik untuk kita bahas, kita kaji ya. Nah, kita kaji untuk supaya kita nih tadi introspeksi bahwa kita ini belum apa-apa gitu. Masih baru sebagian. Itu adalah beberapa hal. Nah, yang terakhir yang agak menarik atau yang menarik juga adalah tadi yang sekarang saya masih menjajaki, masih mencari itu makna daripada yang disampaikan tadi. Bahwa kalau kita masuk surga itu lewat neraka dulu itu. Itu sampai sekarang saya masih mencari ya, tapi bukan tidak yakin bahwa ayat hadis masih betul. Saya maksudnya begini, dalam surat An-Nisa, surat 456, ayat, jadi gampang kalau ngapalinya, 456, An-Nisa 56. Itu sangat jelas berbunyi begini, orang-orang kafir itu yang menentang Allah, itu akan masuk dalam neraka. Menentang Allah kan berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, melanggar. Orang-orang kafir Allah masukkan dalam neraka, setiap kulitnya hangus akan Allah ganti dengan kulit yang baru. Setiap kulit hangus. Dalam tanda kutip bahwa orang masuk neraka itu prosesnya sudah hangus, panasnya neraka itu. Nah itu yang saya sedang mencari makna daripada tentang bahwa orang masuk surga itu masuk neraka dulu. Apakah dia setelah kulitnya? Ini punten, ini cuma sekedar diskusi ya, karena kan kita ngaji itu kan mentadaburi ayat ya. Artinya terus supaya bertambah iman kita, bertambah takwa kita, bertambah ayat kita dan sebagainya. Tapi itu tadi yang menarik di luar daripada masalah haji tadi adalah itu tadi tentang ya tadi karena disampaikan bahwa masuk surga itu adalah neraka. Kita bukan tidak yakin kalau itu sering disampaikan, insya Allah pasti ada kebenarannya. Tapi yang sering saya jajaki adalah ini pribadi saja bahwa ayat itu seperti itu 456. Apakah memang dia harus melalui itu dulu? Padahal ketika kita wafat itu, seseorang diwafatkan, pasti dia dua kriterianya. Ya, kalau tidak husnul khotimah, suhul khotimah, dua saja. Nah, kalau husnul khotimah masuk surga, kalau suhul khotimah masuk neraka. Nah, disampaikan juga fiha khalidun, kekal abadi di dalamnya, di situ. Nah, itu artinya bahwa apakah memang seperti itu atau tidak? Allah lebih shawab. Itu apa artinya kita hanya sekedar mengaji, mencari dan sebagainya. Karena husnul khotimah, sul khotimah, dan apakah kita melalui proses itu yang barangkali saya mohon Pak Wimar menyampaikan kira-kira seperti apa supaya kita jadi apa yang disampaikan itu kita jadi bertambah keyakinan sebagainya. Karena itu tadi 456 itu yang menggelitik Pak Wimar. 456 tuh. Apakah itu memang arti maknanya apa artinya apa? Mohon penjelasan lebih lanjut. Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik. Kalau saya melihatnya gini, prinsipnya gini kan, semua kita itu innalillah wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kita itu dari Allah, Allah itu pasti suci ya, dan akan kembali kepada Allah ya pasti dalam keadaan suci juga. Ya, sehingga ketika misalnya hidup di dunia itu manusia itu melakukan dosa yang tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh Allah, maka itu kan membuat kotoran-kotoran gitu ya, kotoran-kotoran di dalam dirinya itu, dalam hatinya, sehingga karena pasti akan kembali, sehingga harus disucikan dulu gitu. Nah, disucikan itu bisa saat di dunia ya dengan mohon ampun, mungkin juga sebagian cobaan-cobaan musibah itu juga untuk menggugurkan dosa-dosa kita kan. Nah, itu adalah salah satu yang bisa menggugurkan, membersihkan kita sebenarnya, sakit kita, mungkin itu bisa menggugurkan dosa-dosa. Nah, kalau sampai meninggal itu masih belum bersih, maka akan dibersihkan di barzah dulu dikubur. Nah, kalau masih belum bersih juga di barzah ya nanti di akhirat akan dibersihkan sampai bersih baru bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu sebenarnya nggak pengen menyiksa kita gitu ya. Tapi ingin semua itu kan kembali kepada Dia, Allah Subhanahu wa taala, ya dalam keadaan suci. Nah, di dalam surat Maryam ini waktu itu pernah kita bahas, disebutkan wa in minkum illa wariduha, dan tidak ada seorang pun di antara kamu illa wariduha, melainkan
Nah, wariduhan ini yang beda-beda. Wariduha itu ada yang kalau di sini ada yang warid itu memasukinya, itu neraka. Ada yang melewatinya, ada yang ya intinya masuk atau lewat doang gitu. Wa in minkum illa wariduha. Wariduha itu adalah neraka. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu melainkan melewati itu. Karena ala rabbika hatman maqdiyah, dan bagi Tuhanmu itu hatman maqdiyah, sesuatu yang sudah ketentuan yang sudah ditetapkan. Kemudian summa nunajjil ladzina taqau. Kemudian kami akan menyelamatkan alladzina taqau, orang-orang yang bertakwa. Wa nadzaru dzalimin, dan membiarkan orang-orang yang zalim fiha jisiyah, di dalam situ dalam keadaan jisiyah itu berlutut gitu ya. Jadi kalau menurut ayat ini wa in minkum, semua itu pasti akan melewati itu. Aman ada yang nyemplung, ada yang selamat gitu ya. Yang nyemplung itu artinya yang belum layak, belum suci, belum bersih ya, sehingga bisa layak untuk bertemu Allah di surganya. Sehingga akan dibersihin dulu di situ. Nah, ketika ada yang nyemplung pun Allah akan menyelamatkan nanti. Sumanunajil ladzina taqau. Taqau itu beda orang yang bertakwa, at-taqau dengan muttaqin. Seperti saya seringkali mencontohkan beda orang yang bernyanyi dengan penyanyi gitu ya. Orang at-taqau itu orang yang bertakwa tapi kadang-kadang juga terpleset gitu. Orang yang beriman kadang-kadang juga melenceng gitu. Nah, itu Allah akan menyelamatkan orang yang walaupun punya sedikit keimanan, ketakwaan, itu akan diselamatkan dan akan membiarkan orang yang zalim tetap di situ. Sampai ya wallahu a'lam sampai berapa lama dan seterusnya. Jadi saya kira kalau saya prinsipnya seperti itu, bahwa ada seseorang itu, setiap manusia itu kita dari Allah yang suci dan akan kembali kepada Allah pasti juga dalam keadaan suci. Nah, apabila masih ada kekotoran ya di laundry dulu. Itu wallahu a'lam. Bahwa kata azab itu memang artinya penawar. Adbun itu tuh tawar. Seperti misalnya di ayat yang menjelaskan tentang ada barzah, ada pemisah antara air yang tawar dengan air yang asin itu di situ adbun furat, adbun di situ tawar. Jadi sebenarnya dari sisi kata azab, adbun atau siksa di dalam bahasa Indonesia gitu. Siksa itu tuh sebenarnya penawar sebenarnya. Penawar supaya ya hukuman itu kan ketika orang keluar dari hukumannya sudah selesai dong gitu. Udah harusnya jangan diungkit-ungkit lagi kesalahan yang sudah dan jalanin hukuman gitu. Nah, itu kira-kira nanti panjang lagi itu kan. Saya sependapat dengan Pak Umar ya. Jadi itulah Pak dan kita ini untuk semua tafsir. Wallahu a'lam bishawab, Pak. Jadi memang itu yang kembali kepada tafsir, Pak Umar ya. Jadi tafsir itu tidak bisa dianggap begitu letterlek kita menafsirkan. Nah, sesungguhnya Allah yang mengerti, termasuk saya juga pernah sampai di TV ada itu ya, bahwa nanti di sorga itu ada pesta seks. Kan ada memang di ayatnya itu. Sibuk pada waktu membedah itu karena perawan-perawan. Pernah baca ayatnya? Ada itu. Nah, tapi itu kan simbol-simbol kesenangan di surga. Karena di dunia pada waktu itu ya senangnya begitu. Ya, itu. Jadi itu satu contoh bahwa kita tidak bisa menerjemahkan secara literal. Hanya Allah yang mengetahui dan kita ambil maknanya. Saya kira kalau tidak ada, saya kira cukup sekian. Ya, mudah-mudahan apa yang menjadi diskusi pada pagi hari ini menambah pengetahuan kita, karena ini saling sharing ya kan. Mungkin saya juga mungkin ada yang salah, mohon maaf ya. Terima kasih Pak Umar, terima kasih ya. Mudah-mudahan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Sehingga apapun kita hanya minta doa kepada Allah supaya kita tetap istiqomah di jalan yang lurus ya, sesuai dengan perintah Allah SWT. Oleh karena itu, marilah kita tutup majelis ini dengan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.